Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil azim. Yang saya hormati, saya banggakan guru saya banyak belajar dari beliau, yaitu pendiri Partai Umat, Profesor Dr. Amin Rais. Ketua partai yang gagah, kemudian moderator Pak Mulyadi, di sini ada Pak Kaban dan seluruh kader-kader partai dan pimpinan Partai Umat yang sangat saya cintai, saya banggakan. Pada siang hari ini saya mengajak kita semuanya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah Bapak Ibu sekalian berangkat dari rumah masing-masing, dan karena Allah Bapak Ibu sekalian sampai di sini, dan karena Allah Subhanahu wa taala juga kita semuanya bersilaturahim di sini. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi junjungan kita semuanya, serta sahabat, keluarga, dan seluruh umatnya, Nabi Muhammad SAW. Sungguh suatu kebahagiaan, kebanggaan saya bisa berdiri di sini, tetapi kepada moderator saya mohon maaf, karena ketika Pak Kaban dan ini nggak ada ya. Beliaunya nggak ada di sini, nggak usah saya sebutkan saja. Oh, Ustaz Sambo di belakang datang dan meminta saya menyampaikan visi dan misi. Saya bilang, visi dan misi apa? Apa visi misi dan misi ketua partai? Saya tidak mau, karena ketua partainya adalah idola saya juga gitu. Jadi kalau saya menyampaikan visi dan misi tidak sepantasnya. Sekarang ini saya belum berpikir untuk menjadi presiden maupun wakil presiden. Belum waktunya, karena masih beberapa hal yang sangat saya khawatirkan tentang bangsa ini. Dan mudah-mudahan saya diizinkan menyampaikan, saya bicara semau saya, Pak. Sejak awal saya katakan, saya akan memprovokasi semua umat yang ada di sini. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, bahwa sama-sama kita ketahui bahwa fungsi partai politik adalah membawa aspirasi rakyat. Itu fungsi utamanya. Dan kemudian kita sama-sama juga pahami bahwa seluruh rakyat tanpa terkecuali mendambakan kekuasaan yang moralitas dan keadilan sosial. Kekuasaan yang moralitas adalah kekuasaan yang seluruhnya dikerahkan hanya untuk rakyat. Nah, saya mengharapkan Partai Umat seperti itu. Karena itu sekarang yang langka. Mengapa langka? Ada suatu hal yang sangat mengkhawatirkan dan sangat menyedihkan. Terjadi diskriminasi. Dan pemerintah telah gagal memberikan keadilan. Indikasinya ada orang yang mempunyai 5,7 hektar, tetapi di Jakarta, Bandung, Surabaya, beberapa kota ratusan penggusuran tanah yang hanya mempunyai 1 petak saja. Tidak adil. Contohnya Papua, untuk sanitasi kebersihan di Jakarta nilainya 90 lebih, tetapi di Papua paling hanya 1 atau 2 nilainya, sangat jauh sekali perbedaannya.
Kalau kita bicara kekayaan apalagi. Inilah yang membuat kita retak dan bisa bubar bangsa ini. Karena di Indonesia ada yang menikmati surganya Indonesia, tapi lebih banyak yang menikmati nerakanya Indonesia. Yang saya katakan tadi itu. Mengapa demikian? Karena sebagian besar mutu pendidikan di negeri ini kurang bermutu. Sehingga tidak bisa bersaing. Maka wajar kalau TKA banyak masuk ke sini. Kita bisa dilihat bahwa karena pendidikannya tidak bermutu, mereka akhirnya berusaha di sektor informal pun pada jabatan profesional yang paling rendah dengan gaji paling kecil yang hanya bisa bertahan untuk hidup agar tidak mati. Mereka tidak bisa bersaing dengan ekonomi modern yang menggunakan IT. Inilah terjadi dikotomi hitam dan putih. Saya bicara berdasarkan data. UMKM yang 65 juta non bankable, dia tidak bisa pinjam ke bank. Cuma dengan gerobak bakso, apa bisa diangguran ke bank? Nggak bisa. Dengan jualan pisang goreng, nggak bisa. Kalau martabak masih bisa. $65 juta, ini data dari sini, dari negara kita sendiri. Sehingga sangat menyedihkan. Di pinggiran. Sehingga uang yang beredar di Indonesia ini tidak dinikmati oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Ya karena nggak bisa pinjam uang bank. Sehingga yang menikmati sedikit saja orang. Itulah yang menyebabkan terjadi satu orang punya kekayaan atau 4 orang penduduk Indonesia punya kekayaan sebanding dengan 100 juta orang Indonesia. Bayangin, 4 orang, bukan 4 perusahaan, 4 orang kekayaannya setara dengan 100 juta orang Indonesia. Inilah yang sebabnya munculnya oligarki. Socrates mengatakan oligarki itu perbandingan 1 dengan 1000. Di Amerika 1 dengan 20.000 perbandingannya. Di Indonesia 1 dengan 800.000. Dan yang 4 orang ini yang kekayaannya setara dengan 100 juta orang, apapun bisa dilakukan. Mau bikin partai umat kalah pun bisa. Semau dia aja bisa. Dia bisa beli apapun juga. Seandainya yang 4 orang ini 1 orang saja membagikan hartanya kepada masyarakat, maka tidak ada kemiskinan di Indonesia ini. Jadi sangat menyedihkan, dan yang lebih parah lagi, mayoritas masyarakat Indonesia tidak punya tabungan, sehingga tidak bisa menikmati hiburan dan lain sebagainya. Untuk mudik saja harus menabung, kadang-kadang 2 tahun sekali pulang, padahal mudiknya masih di antara Pulau Jawa saja. Saya mengalami pada saat saya jadi Panglima TNI, saya umumkan 2 bulan sebelumnya, bagi yang akan mudik ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, daftarkan anak, adik, segala macam. Dan banyak sekali yang mendaftar dan merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Bayangkan, hanya sekedar disiapkan bus dengan snack. Keempat ini, diskriminasi, pendidikan kurang bermutu, uang yang beredar tidak bisa dinikmati, dan tidak punya tabungan, adalah data yang dikeluarkan oleh Bank Dunia yang menyatakan bahwa Indonesia diambang kehancuran karena keretakan yang luar biasa.
Saya mengharapkan ini akan bisa menjadi tema yang disebarluaskan agar fakta inilah yang benar-benar dialami. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rocky Gerung. Dan selanjutnya, Partai Umat ini adalah partai yang mengambil spirit. Saya ulangi, Partai Umat ini adalah partai yang mengambil spirit keteladanan tokoh-tokoh Muhammadiyah yang telah mengukir di negara ini. Kiai Abdul Kahar Mujakir, pahlawan nasional, anggota BPU PKI, dan tim 9 yang menyiapkan kemerdekaan. Kemudian ada Ki Bagus Hadikusuma, pahlawan nasional perintis kemerdekaan, yang pertama tadi pahlawan nasional. Kemudian ada Bapak TNI Jenderal Sudirman. Saya berani mengatakan bahwa Partai Umat ini adalah mengambil spirit dari perjuangan tokoh-tokoh nasional, karena Partai Umat ini didirikan oleh tokoh sentral dan tokoh besar Islam Indonesia, yaitu Pak Amin Rais. Tepuk tangan untuk beliau. Dan telah dibuktikan dengan PAN, maka Partai Umat adalah evaluasi dari pendirian Partai Amanat Nasional.